Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Tia Sakila sebagai moderator bersama rekan saya Yuni Kurniati, Zelfa Farhana, dan Siska Winnie Sumekar. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu konsep komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan pertukaran informasi atau pesan antar pihak yang disebut sebagai pemberi informasi atau komunikator dengan penerima informasi atau komunikan. Kemudian ada komponen komunikasi. Di dalam komponen komunikasi ini terdiri atas komunikator, komunikan, informasi, media, dan umpan balik. Komunikator dan komunikan sudah saya sebutkan di awal. Lalu dalam komunikasi itu sendiri adanya informasi, apa yang hendak komunikator sampaikan kepada komunikan. Kemudian media apa yang digunakan, lalu adanya umpan balik. Jadi antara komunikator dengan komunikan itu ada umpan balik tersendiri. Kemudian ada karakter organisasi. Di dalam karakter organisasi terdapat poin terbuka, dinamis, pengetahuan, tujuan, struktur, dan etika. Terbuka itu sendiri yang bermaksud dalam komunikasi haruslah adanya terbuka kepada siapapun, menerima siapapun, dan seluruh informasinya dapat diketahui oleh seluruh anggota organisasi atau kelompok. Hingga etika. Di dalam organisasi, etika pun sangat penting dan menjadi bagian dari kesopanan. Selanjutnya ada klasifikasi komunikasi organisasi, ada sifat penggunaan, arah hingga keresmian. Di dalam klasifikasi penggunaan terdapat komunikasi lisan ataupun informasi yang disampaikan menggunakan mulut atau suara, atau yang biasa disebut dengan komunikasi verbal. Lalu ada komunikasi nonverbal juga, yaitu komunikasi tulisan menggunakan surat atau isyarat dan simbol komunikasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi arah. Di dalam klasifikasi arah terdapat komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, komunikasi horizontal, komunikasi dua arah hingga komunikasi satu arah. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi dua arah dan satu arah. Komunikasi dua arah yaitu komunikasi antara pengurus organisasi atau kelompok kepada anggota organisasi atau kelompok secara langsung dengan adanya timbal balik percakapan. Begitupun dengan komunikasi satu arah, yaitu komunikasi antara pengurus organisasi kepada anggota lainnya tanpa adanya tanggapan atau timbal balik. Selanjutnya yaitu klasifikasi lawan bicara. Di dalam klasifikasi lawan bicara terdapat komunikasi satu lawan banyak, yaitu satu pengurus organisasi berkomunikasi dengan seluruh anggota komunikasi. Kemudian ada komunikasi lawan organisasi. Jadi pengurus organisasi berkomunikasi dengan pengurus organisasi lainnya. Jadi di sini adanya timbal balik antara komunikator satu dengan komunikator lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi keresmian. Di dalam klasifikasi keresmian terdapat komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal yaitu komunikasi organisasi yang resmi dan terjadwal secara jadwal resmi organisasi. Kemudian ada komunikasi informal yaitu komunikasi organisasi yang tidak resmi dan tidak terjadwal secara jadwal resmi organisasi. Selanjutnya yaitu ada hambatan komunikasi. Di antaranya hambatan teknis, hambatan semantik, dan hambatan logika. Di dalam hambatan teknis yaitu seperti beberapa perlengkapan teknis mulai dari penggunaan teknologi sewaktu penyampaian informasi, perlengkapan tempat berkomunikasi, prosedur atau tata tertib berkomunikasi, keterampilan pemberi informasi dalam menyampaikan pesan, dan kehadiran anggota organisasi. Sedangkan hambatan semantik yaitu terjadi karena ketidaksepahaman antara pemberi atau penerima informasi atau disebut sebagai kesalahpahaman.
Lalu yang terakhir ada hambatan logika. Hambatan logika berupa pemikiran, prasangka, emosi, persepsi, hingga kemampuan untuk memahami informasi yang dikomunikasikan. Untuk menghindari hambatan ini, kemampuan komunikator sangatlah dibutuhkan untuk menjelaskan informasi sampai benar-benar dimengerti oleh komunikan. Selanjutnya yaitu ada pengkonsepan komunikasi. Bagi pemberi informasi, terdapat menentukan informasi, perumusan, penyampaian, hingga penyiapan jawaban. Lalu, untuk penerima informasi, terdapat pemahaman dan tanggapan. Selanjutnya yaitu ada hasil komunikasi. Di dalam hasil komunikasi, informasi bisa diterima dan dijadikan sebuah program, lalu informasi bisa diterima dengan catatan dan dijadikan program, lalu ada informasi yang dipertimbangkan, dan informasi ditolak dan tidak dijadikan sebuah program. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siska Windy Sumekar. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model komunikasi, yaitu sebuah model konseptual untuk menjelaskan proses komunikasi manusia dan memperhatikan proses komunikasi dengan menggunakan berbagai simbol. Dalam model komunikasi, sebagai basis bagi teori yang lebih kompleks, alat untuk menjelaskan teori dan menyarankan cara-cara untuk memperbaiki konsep-konsep. Nah, selanjutnya ada fungsi dan manfaat model. Di sini fungsi model komunikasi yang pertama, melukiskan proses komunikasi. Maksudnya, dalam suatu komunikasi yang terjadi antara satu dan pihak lainnya itu termasuk dalam proses komunikasi untuk menemukan suatu permasalahan atau konsep gagasan yang terjadi pada keduanya. Yang kedua, menunjukkan hubungan visual. Hubungan visual di sini adanya interaksi dalam keduanya. Contohnya, sebuah pertemuan di mana satu dengan yang lainnya saling berkomunikasi untuk menemukan suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Maksudnya, dalam suatu komunikasi adanya terjadinya miskomunikasi atau tidak kejelasan dalam suatu komunikasi. Nah, disitulah pentingnya fungsi model komunikasi ini untuk membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi tersebut. Selanjutnya ada model-model komunikasi. Yang pertama itu ada model SR atau stimulus respon. Model komunikasi paling dasar dipengaruhi oleh psikologi yang beraliran behavioristik. Hubungan stimulus respon komunikasi sebagai proses aksi yang sangat sederhana. Contohnya, seorang guru yang sedang menjelaskan materinya kepada seorang siswa. Lalu seorang siswa itu akan merespon dengan menganggukkan kepala. Dengan hal ini tuh memahami apa yang sudah disampaikan oleh gurunya tersebut. Nah, proses ini sebagai pertukaran atau pemindahan informasi atau gagasan yang bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek. Setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi berikutnya. Nah, model SR ini ada dua jenis, yaitu model SR positif dan model SR negatif. Kelemahan pada model SR ini, komunikasi dianggap statis, di mana manusia dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar atau stimulus, bukan berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemauan bebasnya. Yang kedua ada model Aristoteles. Di sini komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Nah, di mana di sini itu seorang pembicara sedang menyampaikan sesuatu atau sedang berpidato mengenai materi yang sudah disampaikannya. Lalu di situ ada pesan yang akan disampaikan oleh khalayak atau yang mendengarnya. Di situ dengan ketertarikannya
Khalayak umum akan mendengarkannya dengan sesama. Kelemahannya pada model Aristoteles ini itu masih sederhana, tidak memuat unsur-unsur lainnya yang dikenal seperti saluran umpan balik, efek dan kendala atau gangguan komunikasi. Serta komunikasi dianggapnya itu masih fenomena yang statis. Komunikasi disengaja bertujuannya ketika seseorang membujuk orang lain untuk menerima pendapatnya dan tidak dibahas aspek-aspek nonverbalnya. Selanjutnya, yang ketiga model Laswell, yaitu Harold Laswell pada tahun 1948 menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya dalam masyarakat. Who says what in which channel to whom with what effect. 3 fungsi komunikasi ini yaitu yang pertama pengawasan lingkungan, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan, terus transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Maksud dari model Laswell ini, Wu yaitu pengendali pesan, contohnya dalam penjaga gerbang, say what bahan untuk analisis isi, in which channel dalam analisis media, to whom yaitu analisis audiens, yaitu sikap pemilihan, contohnya pada suatu kegiatan pemilu, what effect yaitu akibat pada komunikasi massa, itu adanya pembicara, pendengar, dan pemirsa. Dan yang keempat ada model Shannon and Weaver. Model Shannon and Weaver dikemukakan pada tahun 1949 dalam buku The Mathematical Theory of Communication. Disebut model matematis atau model teori informasi, di mana apa yang terjadi pada informasi sejak saat dikirimkan hingga diterima. Nah, dalam model ini itu yang pertama ada info source, yaitu sumber informasi, yaitu otak, di mana otak ini itu mentransmisikan sinyal pada transmitter, yaitu mekanisme suara yang dihasilkan sinyal berupa kata-kata yang terucapkan dalam udara melalui saluran. Nah, dalam channel ini akan di receiver atau penerima, mekanisme pendengaran dengan rekonstruksi pesan dari sinyal. Lalu dengan ini menuju ke destination atau sasaran. Otak orang menjadi tujuan pesan tersebut. Dalam hal ini disampaikan oleh orang yang sedang diajak berkomunikasi. Lalu dalam hal channel ini pastinya ada no source yaitu gangguan, yakni rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang akan disampaikan. Contohnya itu pada panggilan telepon, rumah hingar-bingar, sirine dalam luar rumah. Nah, gangguan selalu ada bersama pesan yang diterima oleh penerima. Ada pula gangguan psikologis yang merasuki pikiran dan perasaan seseorang yang mengganggu menerima pesan yang akurat, contohnya pada seseorang tersebut sedang melamun. Selanjutnya yang kelima ada model komunikasi Wilbur-Sechrem, yaitu model komunikasi ini tuh mirip dengan model komunikasi Shannon and Weaver. Pengalaman sumber dan sasaran adalah faktor yang sebenarnya dikomunikasikan, karena bagian sinyal itulah yang dianut sama oleh dengan sumber dan sasarannya. Komunikasi ini sebagai interaksi dengan kedua pihak yang menyandi, menafsirkan, menyandi balik, mentransmisikan, dan menerima sinyal. Di sini unsur penting dalam sumber pesan dan sasaran dalam komunikasi Wilbur-Sechrem ini, yaitu yang pertama dalam komunikasi manusia, sumber dan encoder adalah satu orang dan decoder atau sasaran adalah
orang lain, dan sinyalnya adalah bahasa. Untuk menuntaskan suatu tindakan komunikasi, suatu pesan harus disandi balik, di mana sumber dapat menyandi dan sasaran dapat menyandi balik pesan berdasarkan pengalaman yang mereka miliki masing-masing. Nah, semakin besar wilayah atau bidang pengalamannya bersama dan sumber dan sasarannya, maka komunikasi itu akan mudah dilakukannya. Contohnya itu bila ketika kita pernah belajar bahasa Inggris nih, maka kita juga tidak dapat menyandi dan menyandi balik dalam bahasa itu, tetapi akan mendengar teriakan api, Anda mungkin akan segera berteriak tolong. Nah, setiap orang dapat proses komunikasi berperan sebagai encoder dan decoder. Kita dapat menyandi balik tanda-tanda di lingkungan sekitar kita sekaligus menafsirkan tanda-tanda tersebut. Dapat kita menerima sekaligus menyampaikan pesan yang dimaksud. Dan yang terakhir itu ada model komunikasi Newcomb. Pada The Order Newcomb 1953 ini memandang komunikasi dari perspektif psikologi sosial, yaitu model ABX atau model simetrik. Seseorang A menyampaikan informasi kepada seorang lainnya, yaitu B, mengenai suatu X. Orientasi A, yaitu sikap terhadap B dan terhadap X saling bergantungan, dan ketiganya merupakan sistem yang terdiri dari 4 orientasi skema, di mana pada model komunikasi Newcomb ini itu orientasinya si A terhadap X meliputi sikap terhadap X sebagai objek yang harus didekati atau dihindari, dan atribut kognitif ini, yaitu orang-orang mengorientasikan dirinya terhadap lingkungan mereka. Komunikatif dua orang yang disengaja, yaitu intensional. Kita dapat memperoleh dukungan sosial dan psikologis sebagai orientasi yang dilakukannya, di mana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang kita hargai mengenai objek, peristiwa, orang, dan gagasan termasuk X itu tersebut untuk mencapai kesepakatan atau orientasi. Selanjutnya materi mengenai komunikasi efektif, yaitu komunikasi suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari pihak satu kepada pihak yang lain. Sedangkan komunikasi efektif, suatu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain yang bisa dilihat dari dalam proses komunikasi. Selanjutnya, unsur-unsur dan fungsi komunikasi efektif. Yang pertama, unsur-unsur komunikasi efektif ini, yang pertama ada komunikator, yaitu pengirim yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Yang kedua, komunikan, yaitu penerima yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami dan memberikan respon balik. Yang ketiga, ada pesan, yaitu isi komunikasi berupa pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang keempat, ada media, yaitu saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana komunikasi. Yang kelima, ada tanggapan, yaitu dampak komunikasi sebagai respon atas menerima pesan dari komunikator ke komunikan, ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada fungsi-fungsi komunikasi efektif, yaitu yang pertama ada fungsi ekonomi, fungsi kontrol, fungsi informasi, fungsi sosial, dan fungsi ekspresi. Saya Yuni Kurniati akan menjelaskan tentang jaringan komunikasi dan teknik komunikasi efektif. Yang pertama yaitu jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah penggambaran who say to whom atau siapa yang berbicara kepada siapa dalam suatu sistem sosial. Jaringan komunikasi menggambarkan komunikasi interpersonal
di mana terdapat pemuka-pemuka opini dan pengikut yang saling memiliki hubungan komunikasi pada suatu topik tertentu. Biasanya terjadi dalam suatu sistem sosial tertentu, seperti sebuah desa, organisasi, ataupun sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu tipe jaringan komunikasi. Yang pertama yaitu jaringan komunikasi roda. Jaringan komunikasi roda memiliki pengertian bahwa dalam proses komunikasi akan ada satu pemimpin yang menjadi sentral dari komunikasi ini. Apabila digambarkan, maka pemimpin akan berada di tengah-tengah dengan partisipan lain yang mengelilinginya. Komunikasi dilakukan antara pemimpin kepada partisipan lain, sehingga partisipan lain tidak saling berinteraksi. Yang kedua yaitu jaringan komunikasi rantai. Jaringan komunikasi rantai bisa digambarkan sebagai sebuah proses komunikasi berantai, di mana satu pesan dari sumber asli atau pemimpin akan diteruskan ke partisipan lain hingga ke partisipan paling akhir. Umumnya, komunikasi dengan sifat berantai ini memiliki kecenderungan hubungan antar partisipan saja. Artinya, partisipan terakhir perlu melakukan validasi apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan sumber asli atau tidak. Selanjutnya yaitu jaringan komunikasi Y. Jaringan komunikasi Y bisa digambarkan seperti huruf Y, di mana 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang-orang di sampingnya, seperti pada pola rantai. Tetapi, ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di sampingnya. Ada faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok menjadi pola seperti ini. Yang keempat yaitu jaringan komunikasi lingkaran. Jaringan komunikasi lingkaran hampir mirip dengan jaringan komunikasi roda. Namun perbedaannya di sini tidak ada pemimpin sebagai sentral dari proses komunikasi. Hubungan terjadi hanya antar partisipan dan setiap partisipan terhubung satu sama lain sehingga isi pesan yang ada dalam jaringan komunikasi ini bisa dipastikan akan selalu terdistribusi dengan baik dan berputar. Yang kelima yaitu jaringan komunikasi bintang atau jaringan komunikasi yang biasanya dikenal dengan istilah jaringan all channel. Jaringan ini artinya setiap partisipan mendapatkan semua jenis pesan yang sama, di mana setiap partisipan juga saling terlibat aktif dalam interaksi. Manajemen komunikasi ini cenderung tidak teratur, karena masing-masing bisa berinteraksi dengan bebas. Ini menjadi salah satu hambatan dari komunikasi organisasi ini. Yang selanjutnya yaitu teknik komunikasi efektif. Yang pertama, usahakan berbicara dengan antusias. Saat komunikasi sedang berlangsung dengan lawan bicara kita, usahakan kita selalu berbicara dengan antusias agar lawan bicara kita merasakan bahwa kamu peduli dan mendengarkan setiap perkataan mereka. Yang kedua, berikan pertanyaan yang bersifat terbuka kepada lawan bicara kamu, seperti kita menanyakan apakah hobinya, apa makanan kesukaannya, hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat terbuka. Usahakan untuk mengetahui kehidupan dari lawan bicara secara detail. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh. Ketika kamu sedang berbicara, misalnya dengan menggerakkan tangan, mengeluarkan ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Sebisa mungkin, cobalah untuk mengetahui perasaan mereka ketika berkomunikasi dengan cara mengamati gerak tubuh dan intonasi suara mereka. Teknik ini akan memberikan kamu kesempatan yang lebih besar untuk menyesuaikan kata-kata, bahasa tubuh, dan nada suara, serta respon yang kamu berikan akan bermakna lebih positif. Yang keempat, sanjung dan pujilah mereka, serta tunjukkan rasa kagum kamu akan kepribadian. Berikan juga alasan kenapa kamu menyukai ketika berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Yang kelima, dengarkan semua yang mereka katakan dengan baik dan penuh perhatian, serta usahakan selalu fokus terhadap apa yang dibicarakan dan responlah pertanyaan mereka dengan baik. Hal ini akan menunjukkan bahwa kamu memang mendengarkan apa saja yang mereka sedang bicarakan.
Yang keenam, beri tatapan mata dan tersenyumlah kepada mereka. Dalam hal ini, mereka akan menunjukkan bahwa kamu tidak hanya menjadi sebagai pendengar saja, melainkan kamu juga mengerti dan paham apa yang sedang dibicarakan. Agar tidak terjadi ketegangan dalam komunikasi ini, sebaiknya tersenyum agar tercipta suasana yang senang dan gembira. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada media komunikasi rapat. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Sedangkan pengertian rapat menurut Rusanto merupakan suatu bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Jadi, media komunikasi rapat adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi di dalam bentuk pertemuan antara para anggota yang ada di lingkungan organisasi sendiri untuk merundungkan atau menyelesaikan suatu masalah terkait kepentingan bersama. Nah, alat perlengkapan rapat agar rapat terselenggara dengan baik itu perlu perlengkapan yang disiapkan, yaitu misalnya pengeras suara, papan tulis atau whiteboard, dan penghapus ataupun alat tulis lainnya yang diperlukan. Selanjutnya ada komunikasi verbal dan nonverbal. Pengertian komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi verbal ini akan efektif jika selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Contoh komunikasi verbal adalah chat dengan menggunakan smartphone, pidato, rapat dan diskusi, berinteraksi tertulis lewat sosial media, guru mengajar di kelas, membaca novel, menulis surat, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada jenis komunikasi verbal. Karena komunikasi dilakukan dua arah, jenis komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu sisi pemberi dan sisi penerima. Sisi pemberi yaitu jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari yang berbicara dan menulis. Dan yang kedua ada sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar dan membaca. Selanjutnya ada fungsi komunikasi verbal. Yang pertama itu ada penamaan. Penamaan ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda atau objek, tindakan ataupun orang. Yang kedua ada jalur interaksi dan transmisi informasi. Sebagai alat untuk bertukar ide, komunikasi verbal lebih mudah untuk digunakan. Contohnya menyampaikan emosi, informasi, empati, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa perbedaan. Artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Karena hal ini unik, maka tidak ada alat komunikasi selain verbal yang bisa memanfaatkan artikulasi dengan lebih efektif. Nah, yang keempat ada alat sosialisasi yang efektif. Karena komunikasi verbal mudah digunakan, maka akan efektif untuk menyampaikan maksud. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi, seperti diskusi, menyapa, dan sekedar mengobrol dalam hal sosial. Yang kelima ada sebagai sarana pengembang bahasa. Karena dunia selalu berkembang, banyak
hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Pengertian komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Fungsi komunikasi nonverbal adalah memperjelas komunikasi menggunakan kata-kata. Seseorang kadang dapat mengerti informasi lebih jika mendapatkan dari kombinasi. Contohnya, dari komunikasi nonverbal adalah ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun nada suara. Selanjutnya ada jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada komunikasi objek. Komunikasi objek adalah jenis komunikasi nonverbal yang memanfaatkan benda sebagai medium. Contoh saja saat ada kecelakaan di jalan raya. Polisi menggunakan corong untuk menandai area untuk memberi peringatan. Yang kedua ada komunikasi dengan sentuhan. Sentuhan ini biasanya merupakan jenis komunikasi nonverbal yang menunjukkan relasi antara orang yang melakukannya. Contohnya berjabat tangan, berpelukan, dan sebagainya. Yang ketiga ada komunikasi yang memanfaatkan waktu. Komunikasi ini biasanya sulit digunakan untuk mengungkapkan maksud. Contohnya, saat saja seseorang datang pergi ke pekerjaannya, ia mengkomunikasikan antusias untuk bekerja. Di sisi lain, saat janjian dan seorang datang terlambat, ia menunjukkan rasa tidak menghormati dengan partner janjinya. Yang keempat ada komunikasi dengan gerakan tubuh. Komunikasi ini yang paling sering dilakukan oleh orang untuk melengkapi komunikasi verbal. Contohnya, lirikan mata, ekspresi wajah, dan gerakan tangan. Yang kelima ada komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan jarak. Untuk komunikasi seberapa dekat hubungan dengan seseorang berdasarkan jarak dan posisi secara fisik terhadap orang lain. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.